Aku syahadat tuh tahun 2020. 20. Oh, berarti 4 tahunan lah ya. Ya udahlah, jangan bilang maaf lagi lah ya. Mantan kafir aja ya. Dari keluarga apa? Asli mana orang tua? Papa Cibinong, kalau mama Cimanggis. Oh, orang Asli Cibinong. masih keturunan semua. C-nya apa? Kalau papa Lau, kalau Lau. mama Ci. Ci. Ha-ha. Bukan setan ya? Gue yang setan. Kan gue setan gitu. Mama, papa masih ada? Mama papa udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus sebelumnya mereka apa? Kristen atau? Tadinya dua-duanya Konghucu. Oh, Konghucu. Cuman papa pas meninggal terakhir minta secara Kristen. Papa meninggal dikuburin Kristen. Oh gitu. Mama? Konghucu. Oh, so. Berapa saudara? 9, Udih. Nomor? 8. Banyak banget ya. Nggak bikin tim volley sekalian. masih semuanya masih ada saudara. Satu udah nggak ada. Oh, satu nggak ada. Nah, saudara-saudara ini semuanya juga Konghucu semua. Sekarang udah yang cowok 5 udah muslim. Alhamdulillah 5. Banyak bener. Ya, tinggal adik 1 cowok sama cici 2. Itu rata-rata semua yang 5 itu muslim masuk Islam kenapa? Kalau yang nomor 2 dia udah pelajari semua agama. Wih, keren. Udah dari Terus? Buddha dia pelajari, Kristen, Hmm. Konghucu. Terakhir dia bilang yang paling dia bikin nyaman dan tenang itu di Islam. Islam. Oke, ya. Gitu. Kalau Fani dulu masuk Islam kenapa? Disuruh sama kokonya itu? Enggak. Dipaksa? Enggak. Enggak. Jadi karena aku yang kedua waktu itu muslim Mm-mm. gitu. Yang kedua maksudnya? Suami Oh, suami. Oh, lu yang pertama bukan? bukan Katolik. Oh, jadi masuk Islam waktu itu karena nikah sama yang kedua. Oh ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Masuk Islam karena menikah itu nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Nah, terus waktu itu masuk Islamnya karena nikah gimana? Dipaksa suami nggak? Enggak sih sebenarnya dia nggak maksa. Cuman aku yang berpikir kayaknya lebih enak satu prinsip kan Ya, gitu. betul, satu Terus iman. memang dulu waktu SD sebenarnya udah ada ketertarikan. Heeh. Aku sekolah di SD negeri dulu. Heeh. Setiap pelajaran agama Islam yang disuruh nulis Arab tuh di depan aku. Loh, kok Tapi bisa? sebenarnya aku nggak tahu artinya, tapi kata guru agama Islam itu kok bisa malah lebih bagus dari yang Muslim dari kecil. Oh katanya gitu. gitu. Itu pas lagi SD. SD. Cuman kan waktu itu kan mama papa masih Konghucu kan gitu. Nah, terus gimana perjalanannya dari 2020 sampai sekarang? Ada sebuah perjalanan yang boleh diceritain nggak? Mungkin ada naik turun selama jadi muslim atau gimana? Banyak banget Banyak banget. ujiannya. Ayo dong, ayo. Ujian. Ini lah tujuannya podcast di sini lah. Berapa? 2 jam cukup? Gitu banyak Silakan. banget. Sampai aku harus masuk ke dalam tempat mungkin yang orang-orang mikir di situ semua isinya penjahat. Oh, penjara. Ya, Oke, karena kasus apa? perbankan. Oh, perbankan. Terus kena berapa tahun? Kena 5 tahun 6 bulan. 5 tahun. Udah dapat remisi. Apa itu dia? Jadi menjalaninya 3 tahun 1 bulan. cuma 3 tahun sebulan. Sekarang udah keluar kan, alhamdulillah. Terus selama di sono di dalam ada pengalaman apa nggak dengan Islamnya gitu? Di dalam jadi aku mulai menginginkan untuk syahadat lagi karena kan yang pertama nggak ada surat ya. Oke. Jadi disuruh sama petugas di sana syahadat ulang nanti biar dapat sertifikat Oke. kan, sertifikat mualafnya gitu. Waktu itu yang ngasih sertifikatnya dari mana? Dari MCI. iya, Oke. Bang Yunan itu ya? iya, Yang ngelayanin di penjara itu ya? iya. Alhamdulillah. Gitu. Terus? Nah, terus di situ pas masuk Muslim aku belajar benar-benar dari nol, dari belajar sholat dulu yang nggak tahu mulai dari gerakannya dulu, belum bacaannya gitu kan. Karena memang di sana kan keterbatasan juga yang ngajarnya gitu. Jadi gurunya. ngikut pada saat berjamaah dulu gitu dari situ. Terus dapet yang sejadah yang ada tulisan sholatnya. Nah dari situ belajar sendiri mulai. Terus mulai ngapalin surat-surat pendek gitu, untuk bacaan sholat gitu. Terus? Nah, Ada terus kesulitan waktu belajar sama? kesulitannya mungkin kan karena bahasa Arab ya. Jadi melafalkannya kadang masih suka salah gitu. Karena kan Udah biasa bahasa Cina, suruh ngomong Arab, susah. jadi susah gitu. Paham kan? Nah gitu. Jadi kadang aku
iniin ayat-ayat yang ada artinya aku ngerti gitu kan. Kalau misalnya jadi itu yang aku hafalin gitu kan, ada kata-kata yang misalnya tertarik gitu kan, kayak yang di Alam Nasro kan ada yang Alam Nasrah ada kesulitan pasti ada kemudahan kan di Iya, situ kan. iya, Itu yang aku hafal tuh sampai sekarang, kata-kata itu yang aku pegang tuh gitu kan. Jadi jangan takut lah, pasti ada kemudahan di balik Iya, kesulitan gitu. Dan dari situ tuh ayat itu yang aku pakai terus sampai sekarang, masih yang aku ingat artinya ya, karena artinya kan pas banget pada saat kita lagi sulit banget lah di dalam gitu kan, terpisah dari anak. Itu terus aku kehilangan papa, aku nggak bisa lihat gitu kan. Oke. Terus aku keguguran di dalam gitu posisinya. Guguran dalam. Sempat keguguran gitu. Keguguran di dalam kan, habis operasi terus sehari, besok harus sudah balik lagi, Oh, nggak bisa lama-lama gitu kan. Iya, iya. Pokoknya di situ ngalamin banget. Pas habis syahadat tuh kok banyak banget gitu ya hujannya gitu. Hujannya banyak banget gitu. Iya. Sampai kakak-kakak yang masih ada kan, yang masih beberapa yang masih non muslim gitu kan. Terus ada juga kakak aku yang udah muslim nih, dia karena nikah kan, cuman dia nggak jalanin Islamnya gitu kan. Aku bilang, kata dia susah katanya, kalau kita dari kecil katanya gitu kan. Jadi untuk pindah ke muslim itu susah, dia bilang, apalagi kan ada sholat, dia bilang kan gitu, ada puasa gitu kan, lu sanggup katanya gitu kan. Kalau udah dijalanin niat mah pasti bisa, aku bilang kan gitu. Terus alhamdulillah kemarin dia udah mulai belajar puasa dia. Puasa. Terus sholat aku bilang kalau belum bisa bacaannya sama, ya udah Al-Fatihah aja dulu diapalin, aku bilang gitu kan. Udah mulai itu dia jalanin, dia udah Alhamdulillah. berapa tahun ya, udah lamaan dia dibanding aku gitu. Cuma dia kan KTP lah istilahnya. Gitu. Nah, selama di dalam puasa gimana? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Puasa di dalam lancar. Gitu. Jadi malah aku yang suka gerakin mereka, ayo sholat gitu. Karena kan aku kepengen bisa ya, Kak. Jadi kalau bisanya tuh saat berjamaah, jadi kan ngikutin gerakan mereka kan gitu. Ayo sholat, gua mau ikut di belakangnya gitu. Gitu, karena kan nggak bisa gitu kan. Jadi cepat hafal kan kalau ngikutin berjamaah gitu. Terus selama di dalam sudah ngafalin berapa surat? Sampai sekarang itu aku udah Kulku 3, Alam Nasro, Al-Fil sama 7 sama Al-Fatihah. 7 sama Al-Fatihah. Ayat kursi belum? Belum. Ayat kursi dong, ngafalin. Bagus tuh ayat kursi, bener. Ya. Nah, oke. Terus sekarang udah keluar, gimana? Ada rencana apa yang baru? Kerja di mana atau gimana? Keluar tantangannya malah Tambah banyak. laki-laki yang aku harapin bisa jadi imam gitu kan. Aku udah belajar di dalam gitu. Pas keluar malah dia nggak bisa jadi imam gitu kan. Aku ngalamin kekecewaan tuh di situ. Kok gue udah berkorban banyak ya gitu, sampai istilahnya sampai pindah agama gitu, kok bukan yang jadi imam malah jadi punya istri lagi gitu kan di luar gitu. Nah, terus aku sempet marah sama Allah gini, ngapain sholat, ngapain puasa gitu kan gitu. Malah dapetnya seperti ini gitu kan. Terus akhirnya aku mutusin kerja nih, kebenaran ada deposan aku, mantan deposan lah yang nawarin gitu kan, kerja. Nah dia tuh nerimanya tuh selalu yang non muslim, terus harus Chinese kan gitu. Ya udah tuh aku Cina dan non muslim. KTP aku kan masih Katolik karena belum dirubah waktu itu, posisinya surat mualaf kan dibawa sama yang suami itu. Jadi aku belum rubah KTP, jadi masuk kan, masuk 4 bulan aku nggak jalanin sholat. Dan itu pas bulan puasa, pas mau detik-detik terakhir selesai, aku mikir 10 hari mau selesai aku nggak puasa tuh pas 10 harinya. Nah terus pas di bulan mau nginjek bulan keempat, kok ada rasa kangen banget denger azan tuh, pengen sholat gitu kan, pengen banget sholat. Terus yang aku pikir, aku harus ngubungin Ustadz Yunan nih gitu kan, maksudnya aku mau ganti identitas aku lah semua gitu, aku mau mantepin dari gitu. KTP. Jadi jangan membohongin orang dengan identitas aku kan, masih Katolik gitu. Aku cari-cari tuh nomor Ustadz kan, aku tanya petugas lapas, nah dikasih nomor Ustadz, nah, aku hubungin Ustadz. Itu masih di dalam nyari Ustadz Yunannya? Udah di luar posisi, udah di luar. Kok nggak nanya saya kan punya Ustadz Yunan. Dan dikasih, aku telepon tuh, Ustadz aku mau nanya, aku bilang aku udah nggak jalanin sholat nih selama 4 bulan gitu kan.
kalau aku mau jalanin sholat lagi aku perlu syahadat lagi nggak? Aku bilang kan gitu karena aku takut salah ya. Jadi aku tanya, terus Ustadz jawab sholat tobat aja. Ya. Terus sholat lagi, sholat malam gitu kan. Terus harus istiqomah katanya gitu kan. Harus mantap dari hati, jangan karena orang gitu. Betul. Nah dari situ terus aku langsung pulang, aku langsung sholat tobat kan. Ya. Terus sholat malam aku jalanin gitu. Nah jadi dapat ketenangan gitu. Alhamdulillah. Dapat ketenangan. Kalau anak-anak aku masih Katolik semua. Anak berapa? 2, 2. Yang paling besar? 12 tahun, 12. Yang kecil? 10 10. Dua-duanya Katolik. masih Katolik. Ikut. Oh, karena memang dari kecilnya memang ikut mamanya. Ikut bapaknya kan juga Oh, Katolik. bapaknya juga Katolik. Sekarang anaknya ikut siapa? Karena aku kemarin posisi di dalam kan, jadi bapaknya yang ngerawat, bapaknya. ikut bapaknya. Oke. Jadi masih Katolik gitu. Tapi masih sering komunikasi sama anaknya. Masih kadang aku pulang seminggu sekali kan. Oke. Mereka ngelihat aku salat, ya udah. Cuman pernah sempat mereka ngomong, Ami ke gereja lagi yuk, katanya gitu kan. Aku pengennya bareng-bareng kata dia gitu kan. Terus aku ya bilang ke merekanya, Ami kan sekarang jalanin ini Muslim, aku bilang gitu. Jadi Ami nggak bisa ikut ke gereja. Ya udah sih ngerti dia. Oke. Karena kan memang sepupunya juga ada yang Muslim kan. Oh, sepupunya ada Muslim. Tuh jadi udah Itu sering. keluarga besar nih berarti ya. Keluarga besar 9 orang. Iya, 9 orang tapi separohnya lebih udah Muslim ya. Udah. Alhamdulillah. Berarti kalau ngumpul bareng gimana tuh? Jadi kita kalau Imlek yang ngumpul, Lebaran yang ngumpul, Natal yang ngumpul gitu. Natalan semua juga ngumpul. Nanti Lebaran semua juga ngumpul. Iya, gitu. Nah, berarti sekarang Fani tinggal sendiri Di atau mes aku. Oh, di Tapi kan mes. terakhir ya mutusin sebenarnya sebelum ketemu Ustadz aku udah mutusin resign karena aku berpikir kalau di sini aku nggak bisa ibadah kan gitu kan. Oke. Jadi aku udah mutusin nih kalau meski nggak kerja lagi pun aku mau usaha aja lah gitu kan. Bikin apa sih kue atau apa lah gitu. Iya. Jadi memang udah mutusin untuk resign gitu Itu mesnya mes dari kantor, dari perusahaan. Oh. dari perusahaan. Di mes juga nggak bisa sholat. Kita semua di mes Chinese semua. Oke, enggak, tapi satu kamar sendiri atau ada temannya? Ada temannya, ada yang jadi temannya, ada yang kalau sholat sendiri. ketahuan ya? Iya. Ketahuan. Gitu. Ya, nggak ada dekat masjid di situ, dekat mes. Ada, tapi kan Ada. nanti Takut ketahuan. ketahuan gitu kan. Karena syaratnya memang harus Chinese dan Non-muslim. non-muslim. Gitu. Alhamdulillah. Terus setelah ketemu Ustadz Yunan gimana? Aku jalanin sholat lagi. Aku tuh sempat mikir gini, aku jalanin sholat kayaknya lupa deh gerakan sama ininya gitu kan. Tapi pas aku coba, ternyata ngalir dengan sendirinya, masih hafal gitu, masih hafal sampai surat-surat pendeknya masih hafal gitu. Alhamdulillah. Aku takut mungkin ini gitu kan, panggilan gitu kan, panggilan dari Allahnya seperti ini. Jadi aku takutnya tadi diajak sholat sama temen gitu misalnya, tar dulu kayaknya nggak hafal nih gitu kan. Ternyata pas dijalanin hafal, jalan aja gitu. Terus kayak sekarang juga sampai sholat malam, kalau jam 2:30 tuh udah kayak ada yang bangunin. Alhamdulillah. Gitu. Terus sekarang setelah ketemu Ustadz Yunan, gimana? Ada rencana mau pindah kantor atau gimana? Nah, ini keajaibannya. Jadi aku bilang ke Ustadz aku mau resign gitu kan, karena di sini aku nggak bisa ibadah. Aku bilang gitu, aku harus nutupin identitas aku nih. Aku bilang kan gitu. Terus aku mau ke Semarang kata Ustadz kan waktu itu. Oh yaudah minggu depan aja bisa ketemu Ustadz kan gitu. Terus Ustadz bilang, kamu lulusan apa sih gitu kan? Akunting. Ya udah deh nanti ketemu malam ini aja gitu kata Ustadz. Hari Sabtu waktu itu ketemu, terus ngobrol lah gitu. Terus ngobrol, kirim CV. Jadi dikirim CV, dikirim ke kliennya Ustadz, terus nanti dijadwalin interview gitu kan. Terus seminggu lewat, Mr. Kim telepon, yang punya Mr. perusahaan, Korea ya? Ya Korea, telepon dengan Fani gitu kan. Ini saya dapat nomornya dari Pak Yunan, dia bilang kan gitu. Bisain ketemu saya katanya gitu, minggu depan dia bilang gitu. Rabu minggu depan jam 1 dia bilang gitu kan. Oh iya bisa, kaget juga kan, cepet gitu ya. Cepet. Rabu hari ini berarti? Tadi siang berarti? Tadi siang. Tadi siang interview. Terus dia cuma nanya, cuma bilang gini, nanti minggu depan saya undang kamu ke pabrik. Saya pengen kamu ngobrol sama staf-staf di sana. Terus kamu lihat
Terus kamu ceritain ke saya apa yang perlu diperbaiki dari pabrik saya. Dia bilang ini sudah 20 tahun pabriknya. Oke. Dia bilang terus dia tanya cuma jalur dari pesen barang sampai bayar barang. Karena banyak ada yang minta beli barang tapi lampirannya nggak pernah ada, dia bilang gitu. Jadi saya mau kamu beresin SOP-nya. Oke. Jadi udah diterima di perusahaan yang baru ini. Tadi sih bilangnya gitu, minggu depan saya undang kamu ke pabrik gitu. Oke, alhamdulillah. Terus yang di pabrik, yang kantor lamanya udah resign. Aku udah ngajuin dari awal bulan. Oke, alhamdulillah. Lagi ngajarin yang baru. Berarti gaji naik dong. Tapi masih ditahan sebenarnya di tempat yang lama gitu. Oh, ya udah bilang aja kalau gitu alasannya karena saya mau sholat gitu aja. Pasti Biar dia nggak bisa nanti nahan. terakhirnya gitu. Kalau bilang saya udah Islam gitu kan, gimana dia mau nahan gitu kan aturan dia sendiri. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Terus berarti insya Allah minggu depan nih berarti ya. Minggu Nanti depan kalau ke pabrik bingung prosedur apa segala macem, udah tinggal telepon Ustadz Yunan aja suruh dia ngajarin. Nanti juga jatuh ke akunting. pasti nanti ditanya. Iya dong. Kata bilang sama dia jangan tanggung-tanggung kalau nolong gitu. Sekalian gitu ngajarin akuntingnya gitu. Alhamdulillah. Tapi dari perjalanan Fani dari mulai masuk Islam terus kemudian menikah dengan muslim yang ternyata mungkin bikin Fani jadi marah atau suudzon sama Allah sampai nggak sholat 4 bulan, gimana? Ada semacam pembaharuan dalam pemahaman atau rohaninya Fani nggak? Pas setelah 4 bulan nggak jalanin itu kayaknya kayak hidup tuh hampa gitu ya. Maksudnya aku nggak jalanin sholat tuh sama puasa gitu, kayak hidupnya nggak ada tujuan gitu mau kemana gitu kan. Nah makanya pas ngedenger azan pulang itu kok aku tiba-tiba dalam hati pengen sholat ya gitu, rindu banget, kangen banget gitu sama sholat gitu. Karena dulu waktu di dalam memang mungkin sholatnya rutin ya, nggak Kalau pernah di dalam rutin, nggak pernah kosong ya. rutin gitu. Sudah berapa lama sholat sebelum nggak mau sholat itu? 3 tahun. Jadi dari 2020. Ya udah 3 tahun sholat, tiba-tiba nggak sholat. Jadi malah kangen. Gitu. Terus puasa kemarin gimana? Kemarin puasa 10 hari mau lebaran karena kecewa itu jadi aku stop puasa. Oh jadi kemarin termasuk tahun ini? Iya, tahun ini. Oh berarti sholatnya juga baru-baru ini aja, belum lama berarti? Baru. Dan aku pakai hijab juga baru hari ini. Alhamdulillah. Gitu, baru hari ini. Kemarin belum pakai? Belum pernah. Waduh. Terus tadi ngaca gimana? Hah? Bingung aja. Bingung. Waktu ngaca ngeliat kayak Cina nggak gitu? Kelihatan masih. Karena gitu ada orang ya, ibu-ibu lah atau orang masih muda, orang Chinese datang ke sini, nggak kelihatan Chinese ya, ya kelihatan biasa lah ya. Tapi begitu pakai hijab malah kelihatan Chinese-nya. Bener ada yang begitu. Tapi alhamdulillah, berarti kalau hari ini pakai hijab, berarti hari ini udah istilahnya dilengkapi gitu lah ya, dilengkapi supaya jadi muslim yang benar-benar menjalankan Islam. Amin. Sekali lain kali kalau sampai kepikiran sholat, nggak mau atau males, mikir gini, sholat itu cuma sebentar kok gitu, ya, kan udah mati juga nggak sholat, bener kan? Kita cuma selama hidup doang sholatnya, dan sholat itu yang butuh bukan Allah loh, kita yang butuh sholat. Memang. Makanya tadi bilang ketika sudah nggak sholat 4 bulan, dengar azan kok malah pengen sholat, berarti itu pertanda bahwa tubuhnya Fani yang butuh sholat. Begitu sebenarnya, cuman mungkin masih banyak dari kita yang mikir sholat itu seperti sebuah apa ya, kayak beban. Nah, banyak gitu yang ya. Iya. Alhamdulillah nih berarti sekarang benar yang dikatakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kamu mengira kalau kamu beriman terus kamu nggak diuji. Iya. Betul kan? Benar. Dan jangan mengandalkan manusia. Nah, ya mengandalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan nolong lewat manusia. Iya. Nggak mungkin kalau kita minta duit dikasih duit jatuh dari langit gitu kan. Pasti menolongnya lewat manusia. Termasuk mungkin salah satunya adalah lewat Ustadz Yunan. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang masih di mes? Yang masih kantor? Kalau kerja iya masih di mes karena aku harus sampai akhir bulan ini. Oh masih kerja. Terus nanti begitu resign keluar dari mes? Iya. Pindah kota? Iya. Jadi yang kantor baru ini di mana? Di Semarang. Oh Semarang. Semarang. Oh, tempat kelahiran saya itu. Banyak yang enak tuh makanan itu. Iya.
Cari ntar Bandeng Presto, Iya, lumpia Bandeng. Semarang tuh. Ya. Lumpia yang Ntar jangan terkenal. lupa ya kirim ya sekarang. Oke. Boleh dong. Pan, pengen nih lumpia Semarang, kirim gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang juga dengan saudara yang lain sudah tahu Fani udah mau pindah. Sudah, tapi mereka nggak tahu aku sudah pakai hijab. Belum. Belum tahu. Kirim fotonya ke sono. Belum. Foto dong selfie kirim ke sono dong. Gimana gitu? Kayak Cina nggak gitu? Emang kadang-kadang rata-rata orang Cina kan, kalau dengan hijab itu kan asing gitu ya. Asing. Bener kan? Tuh. Jadi begitu orang pakai hijab, ya udah langsung pasti keluarga pasti heboh. Ya, memang ini maksud saya untuk keluarga Cina yang masih totok gitu deh. Mereka kan taunya pakai hijab tuh muslim berbumi gitu. Kalau Cina kan anggota iya. keluarganya pakai hijab, wah lu mau jadi tiko lo gitu. Tahu Iya. tiko Pak? Tahu tiko Pak? Pribumi. Pribumi. Oh, Tiko lah, wana. Tuh lihat tuh satu tuh. Ini sama tuh lihat tuh. Iya. Udah muka Cina, sipit, pakai hijab gitu kan. Keluarganya ngeliatnya pasti aneh. Iya. Pasti aneh Pasti. gitu. Gimana rasanya pakai hijab hari ini? Enak. Enak? Tenang. Panas nggak? Enggak. Gatel nggak? Garuk-garuk? Malah gitu misalnya. Enggak sih. Enggak kan? Alhamdulillah. Jadi kan dulu Katolik. Iya. Pernah nggak ngeliat foto, lukisan, gambar Maria nggak pakai hijab? Enggak. Nah, terus Pakai. kenapa selama jadi Katolik nggak pakai hijab? Kalau hijab Katolik kan rata-rata suster yang pakai. Suster kan cuma di sini doang. Iya. Ya kayak Bunda Maria gitu. Enggak. Karena kan memang nggak diajarkan untuk Nggak ada. itu. Ya padahal kan kita lucu ya. Iya. Lihat gambar, lihat tulisan Maria kenapa pakai hijab? Kenapa orang Katolik nggak pakai hijab? Iya. Gitu. Aneh kan? Pada saat dibaptis saja. Tapi itu juga setengah kan? Iya. Dulu nggak sempat mikir gitu. Enggak. Sempet kepikirannya. Kenapa Nggak ya? kepikiran. Nah, tapi kalau Katolik ada puasa ya dulu ya. Ada. Hampir sebulan ya? Iya, Atau malah 40 lebih ya? hari. 40 hari. Iya. Tapi puasanya yang 40 hari di Katolik itu dari subuh sampai maghrib atau gimana? Enggak. Jamnya? Dia puasanya jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi 24 jam. Jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi 24 jam? Nggak makan nggak minum? Hah? Bener? Iya. Bukan setengah hari puasanya? Enggak. Berat juga dong ya? Lah, Berat, makanya jarang ada yang jalanin. enggak kayaknya nggak begitu Sekarang kalau 40 hari 24 jam, berarti selama 40 hari kali 24 jam? Nah, makanya nggak ada yang jalanin kan? Tapi nggak begitu kayaknya. Masa iya? Nggak ada yang kuat. keren berarti. Ada bukanya pastilah, ada makannya. Iya buka, tapi kan jam 6 sore nyambung lagi gitu. Ya berarti bukan 24 jam dong. Kan jam 6 sore sampai jam 6 sore. Sekarang jam 6 sore nih, besok sampai jam 6 sore lagi, buka nggak? Buka Buka. sampai jam 6 sore lagi. Sampai jam 6 sore lagi? Oh berarti sehari puasa sehari enggak? Terus Wah ini harus nanya sama Romo nih berarti ini. iya. Kopi, mari kopi. Puasa 40 hari ya? Katolik. Nggak mungkin lah kalau 24 jam kan selama 40 hari masa 40 kan 24 jam. Pantang puasa. Oh nggak sebutin. Coba nantilah. Kalau Oke. kan Terus berarti dulu dari kecil Katolik atau kecil aku sempat pindah dari Konghucu ke Katolik? Kristen karena papa kan nggak ngajarin kita Konghucu. Heeh. Jadi kita ikut adiknya papa waktu itu posisinya. Heeh. Dia aktivis di gereja gitu. Oh papanya dulu pernah di Protestan. Enggak, Konghucu. Cuman kan dulu sorry. Konghucu kan belum diresmikan kan. Iya, iya, Jadi iya. kita memang nggak ada tempat ibadahnya dulu Konghucu. Jadi kita ikut adiknya papa ke Kristen semua. Oh ikut Sekolah adiknya, Pak. minggu Ah. gitu. Manggilnya apa? Cek ya? Oh, Cek oh, apa? oh, oh. Adik perempuan. Oh, ada perempuan. Heeh. Oh, dulu ikutnya itu. Coba. Panjang ya tulisannya. Udahlah, nanti belajar lagi lah. Tapi nggak mungkin lah, berarti kan ada bukanya. Berapa tahun jadinya Fani di Katolik? Katolik aku 2003 sampai 2018. 2000 berapa? 3? Oh lama juga ya, 15 tahun berarti. Lama. Dari umur berapa sampai umur berapa tuh? 20. Dari umur 20. 19. 19. Oke.
Loh berarti sama yang suami sekarang udah pisah? Udah. Sempat punya anak? Yang keguguran itu. Oh yang keguguran di dalam. Iya. Jadi menikah berapa lama terus masuk ke dalam itu? Setahun. Oh setahun menikah terus masuk? Oh. Gimana dong? Jadi sekarang alhamdulillah ya sedang dibukain jalan gitu ya. Iya. Ya kan? Berarti kan selama kerja di yang kantor yang sekarang ini kan nggak pakai hijab, nggak sholat gitu. Enggak. Gitu. Paling kalau pas lagi pulang ke rumah, aku bisa sholat. Nah, katanya ada temennya di kamar. Ke rumah. Oh ke rumah, bukan di mes. Bukan di mes. Oh, oke. Kalau ke rumah tuh berarti yang tinggal siapa? Anak-anak ada. Oh sama mantan suami. Oh, Gitu. iya. Alhamdulillah ya berarti ya ceritanya ya lumayan juga berarti ada suatu titik atau fase di mana Fani merasa marah dengan Allah Allah. karena ditinggal suami. Terus aku kan ibaratnya di dalam aku nggak pernah lepas ibadah gitu kan. Kok pas Kok malah keluar digituin? malah digituin gitu. Kan itu sebenarnya masih ringan ya. Kalau dibandingkan dengan nah misalnya nabi-nabi Iya sih. ya Si ringan nggak ada banget. apa-apanya berarti kan. Iya. Buktinya sekarang nggak dalam waktu lama ketika Fani mau istiqomah langsung dijawab Langsung tuh ya. dijawab, ya. Alhamdulillah. Kalaupun belum dijawab juga tetap nggak boleh marah sama Allah dong. Nggak Iya, boleh itu kesalahan suzon. sebenarnya. Ya kan? Semua kan ujian. Dan ujian itu nggak mungkin yang melebihi kekuatan kita. Kalau cuma ditinggalin suami mah kita masih bisa lah. Cuman kan aku keguguran, terus papa meninggal aku nggak bisa lihat karena aku di covidin waktu itu. Terus keluar seperti ini, terus keluar aku harus langsung berpikir cari uang karena aku harus hidupin anak-anak. Oke. Gitu kan karena bapaknya kan nggak kerja. Oh. Mantan itu cuma antar jemput anak-anak aja. Oh. Jadi aku yang harus berpikir gimana caranya aku harus cari uang karena untuk ngidupin anak-anak gitu kan. Ya. Gitu terus rumah mau dilelang kan gitu kan jadi banyak banget gitu kan langsung banyak banget gitu pas keluar jadi terus suami kayak gitu terus jadi aku berpikirnya lu ngapain ibadah ya gitu kok banyak banget ujiannya gitu. Justru dengan banyaknya ujian itu kita harus harus counter dengan ibadah. Iya tapi kalau aku lihat yang lain kayaknya nggak pada sholat nggak pada puasa kok enak-enak aja gitu. Kan kita ngeliat cuma dari luar. Yes. Setiap manusia kan punya masalah. Kita nggak pernah tahu masalahnya mereka apa. Masalahnya mereka nanti lebih berat dari kita juga kita nggak pernah tahu. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah udah pulang duluan aja gitu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Boleh nggak kasih pesan buat? Nggak, sebetulnya barusan dibahas itu kok. Hah? Barusan dibahas tadi. Sebetulnya. Yang ini ya. Jadi pada waktu kemarin ketemu sama saya, dia tumpahin semua kan masalahnya. Kan. Saya bilang, bukan saya bilang malah saya ketawa malah sebetulnya. Kamu cuma segitu. Iya. Saya pada waktu hijrah dulu, begitu keluar dari instansi pemerintah, yang tanda kutip ya, gitu ya. Yang basah itu. Apa? Yang basah. Yang basah. Kuyup. Kan belum dipel jadi basah. Kuyup. Malah kuyup. Iya. Pada waktu itu saya punya uang banyak, tapi saya nggak bisa, malah saya nggak sholat. Saya punya uang banyak, tapi saya malah nggak pernah kepikiran untuk ke tanah suci. Gitu. Saya punya uang banyak, tapi malah ini kok hidup kayak apa ya? Kosong. Kayak kosong gitu loh. Jadi hari-hari itu malah nggak apa sih namanya? Malah yang diikutin nafsu aja. Nggak barokah lah. Nggak barokah. Iya. Ya, saya bilang sama dia, begitu saya hijrah dulu, zaman itu loh, saya punya rumah 1 M di Bintaro sektor 9 itu hilang tidak berbekas. Oh. Jadi dan saya sempat nangis itu keluar air mata tuh udah kering. Kenapa? Waktu itu orang tua saya sekarang sakit jantung, saya harus ngidupin istri dengan 2 orang anak, uang di rekening saya nggak usah ngomong di dompet udah nggak ada,
itu tinggal 100.000. Saya ngalamin banget. Dan saya ceritain itu sama dia. Jadi apa yang kamu rasain sekarang, insya Allah ini ujian keimanan. Gitu. Dan tadi saya ceritain di mobil, jadi saya bilang, kamu kalau ngeliat orang punya uang